Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam guys. Welcome back on my YouTube channel Ita Citra Oktaria YouTube. Ya guys, seneng banget bisa ketemu lagi sama kalian semuanya. Tentunya di malam Selasa dengan tema horor, pembunuhan, dan urban legend. Gimana nih untuk kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Karena pastinya di malam ini aku akan membawakan satu pembahasan yang seru banget dan mudah-mudahan bisa menjadi masuk ke list referensi kalian buat kalian yang mungkin suka menyimak kasus-kasus pembunuhan. Pokoknya pembahasan di malam ini bakal seru banget guys. So, kalian harus keep stay tune in here karena pasti bakal nyesel banget kalau misalnya kalian nggak nonton pembahasan di malam ini. Tapi seperti biasa guys, sebelum kita simak pembahasannya, jangan lupa nih aku nggak bosen-bosen untuk minta terus dukungan kalian untuk channel ini. Caranya gampang banget, yaitu dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update tentang episode terbaru yang aku upload di YouTube pada malam itu. Yaudah guys, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Yap, seperti janji aku untuk kalian tadi, kalau di malam ini aku akan membahas suatu pembahasan yang seru banget dan pastinya kalian akan nyesel banget kalau misalnya kalian gak nyimak episode di malam ini. Jadi untuk malam ini guys, aku akan membahas tentang 5 pembunuhan berantai yang ada di negara Cina. Wah, kayak bener-bener damn banget sih guys, pas aku baca-baca tentang materi malam ini, aku tuh bener-bener kayak speechless ya, kayak seperti biasa ya dari episode-episode sebelumnya, aku tuh kayak selalu speechless gitu, sama pembahasan-pembahasan aku. Karena apa ya guys ya, dengan tema horor, pembunuhan, dan urban legend ini, aku tuh, sangat-sangat terkamcagia apalagi kalau misalnya lagi, membawakan, tentang materi pembahasan tentang tema pembunuhan. Kayak aku tuh kayak nggak ngerti banget sama manusia zaman sekarang yang, apa ya, kadang tuh di luar nalar dan di luar akal gitu guys untuk kasus-kasus kejahatannya. Karena tuh emang bener-bener mind blowing kayak, apa ya, mungkin kayak nggak kepikiran bahwa ternyata tuh ada manusia sekejam itu. Dan kalau misalnya kalian yang suka banget nih nonton tentang berita-berita kriminal, kayaknya semakin ke sini, berita atau kasus kriminal tuh kayak makin gila nggak sih? Kayak makin nggak bisa ditolerir gitu, kayak kok bisa ada manusia yang sampai kepikiran untuk melakukan hal sekejam itu. Pasti kalian banyak deh yang punya pikiran sama kayak aku. Jadi untuk di malam ini kita akan membahas satu persatu 5 pembunuhan berantai yang kebanyakan dan hampir semuanya itu mind blowing banget guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan kasus pembunuhan berantai yang pertama, yaitu kasus pembunuhan di taksi setan. Wah, kayaknya dari namanya tuh udah bisa dipastikan bahwa lokasi dan tempat pembunuhannya tuh di dalam taksi ya guys ya. Yaps, bener banget. Jadi untuk pelaku pembunuhan di taksi setan ini adalah seorang pria guys yang berprofesi sebagai supir taksi yang bernama Zhao Wen. Jadi si Chow Wen ini nih guys ya, yang melatar belakangi kenapa sih kok dia bisa-bisanya melakukan pembunuhan berantai. Jadi si Chow Wen ini itu mempunyai latar belakang kebencian dan dendam terhadap istrinya karena sang istri sudah, mengaborsi anak yang dikandungnya tanpa seizin dari si Chow Wen ini guys. Dan terhitung dari Juli 2003 sampai dengan November 2003, Chowen ini telah membunuh sebanyak 6 orang wanita guys. Jadi untuk triknya nih guys ya, dia mengantarkan wanita tersebut tentunya pada malam hari agar aksinya tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Jadi pada saat dia mengantarkan dengan taksinya, di pertengahan jalan si Chowen ini akan mengambil seutas tali guys, lalu mencekik leher korbannya sampai dia meninggal dunia. Dan untuk para korbannya setelah dipastikan sudah tidak bernafas lagi, mayatnya itu dibuang ke dalam sebuah sumur guys dan pastinya untuk sumur tersebut berlokasi di luar kota. Dan yang lebih mengherankan lagi nih guys, si Chowen ini kan ditangkap
di tahun yang sama ya, yaitu pada bulan November 2003. Jadi si cowok ini setiap melakukan, pembunuhan, dia tuh selalu menulis lengkap di sebuah, jurnal ya atau buku, diari gitu. Jadi untuk membantu polisi nih guys untuk, menemukan mayat-mayat tersebut. Kayak gila banget gak sih? Jadi di buku harian tersebut si Chowen itu, menulis lengkap mulai bagaimana dengan cara dia membunuh, lalu untuk lokasi mayat tersebut itu di mana. Jadi, pada saat polisi, menemukan buku tersebut, polisi itu sangat terbantu guys, dalam menemukan mayat-mayat tersebut. Kayak di satu sisi, kayak ada baiknya, tapi ya nggak baik juga ya, gimana mau baik, karena dia tuh adalah pelaku pembunuhan berantai dari 6 orang wanita guys. Kayak, apa ya, mungkin dia tuh punya ketidakseimbangan mental ya pastinya guys, karena, peristiwa pembunuhan ini dilatar belakangi tadi tuh dari sifat, benci dia dan dendam dia terhadap istrinya sendiri. Dan pada saat polisi berhasil menangkap si Chowen ini guys, ada para warga dari kota Ansan, Cina, yaitu tempat atau lokasi di mana penemuan mayat korban pembunuhan si Chowen ini ya guys ya. Itu tuh sampai mengadakan perayaan dengan kembang api untuk merayakan tertangkapnya pelaku pembunuhan berantai guys. Jadi apa ya, semenjak Chowen ini ditangkap tuh kayak ada muncul rasa lega dari para hati warga ya. Karena kan ya pasti, gimana nggak khawatir dan gimana nggak deg-degan ya guys ya, kalau misalnya pembunuhan berantai, pelakunya tuh masih berkeliaran ya di sekitar lingkungan masyarakat. Dan untuk para supir taksi juga melakukan perayaan guys, karena, semenjak kasus taksi setan ini, untuk mereka yang benar-benar mencari nafkah, dengan, menjadi seorang supir taksi, itu tuh jadi mengalami penurunan pendapatan guys, karena ya para warga dan terutama para wanita tuh pada takut kalau misalnya mereka naik taksi pada malam hari. Dan untuk kasus pembunuhan yang kedua nggak kalah sadis dan nggak kalah mind blowing guys. Jadi untuk kasus pembunuhan berantai kedua ini adalah kasus yang dilakukan oleh seorang warga Cina bernama Gong Runbo. Jadi si Gong Runbo ini guys di Cina tuh pada tahun 2005 sampai dengan 2006 dia tuh terkenal sebagai pembunuh berantai dan korbannya adalah anak-anak kecil berusia 9 sampai dengan 16 tahun. Jadi motif atau cara si Gong Runbo ini guys untuk memikat para korbannya yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dan diiming-imingi nih guys oleh kayak jajanan-jajanan, terus si anak tersebut tuh dibawa ke warnet guys. Kan pastinya untuk anak-anak tuh suka banget ya kayak bermain internet, bermain video games, atau kayak menonton film. Dan, pada saat polisi menangkap si Gong Runbo ini guys di, provinsi Heilongjiang, Cina pada tahun 2006, itu di rumahnya ditemukan, 10 pasang sepatu anak-anak dan tulang belulang berserakan guys. Bahkan, di rumahnya tersebut polisi juga menemukan mayat yang sudah membusuk dan pas saat diperiksa itu tim forensik, memastikan bahwa mayat tersebut sudah, terkena atau dilakukan kekerasan seksual. Wah, kayak bener-bener kejam banget sih guys, dan pelakunya itu tuh anak-anak, coba kalian bayangkan berusia 9 sampai dengan 16 tahun. Dan bahkan nih sebelum, kasus ini terjadi, sebelumnya itu si Gong Runbo ini pernah dipenjara, selama 8 tahun karena telah memperkosa seorang anak kecil dan akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun tadi tuh. Dan bahkan, pada saat ini, polisi kan hanya mengangkat kasusnya karena pembunuhan terhadap 6 korban tadi ya guys ya. Tetapi pada saat dilakukan, forensik lebih jauh lagi, bisa dipastikan bahwa si Gong Runbo ini telah membunuh lebih dari 6 orang anak kecil guys. Dan bahkan kalau misalnya dilihat-lihat nih dari hasil pemeriksaan, si Gong Runbo ini telah membunuh sebanyak 20 orang anak kecil. Oke guys, nggak kerasa kita udah tiba di posisi ketiga yaitu
pembunuhan berantai yang ada di Cina. Jadi untuk posisi ketiga ini guys, yaitu kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Zheng Kaigui. Jadi si Zheng Kaigui ini adalah mantan polisi tentara pembebasan rakyat yang ada di Cina. Entah hal apa yang membuat dia menjadi pembunuh berantai dan juga perampok bank guys. Tetapi pada tahun 1995 ini adalah kasus pertamanya di mana dia, telah melakukan penembakan yang menimbulkan keadaan yang cukup fatal guys kepada korbannya. Dan pada tahun 2004 si Zheng Kaigu ini melakukan perampokan terhadap orang di depan sebuah bank yaitu, uangnya yang dirampok sebesar 33.000 dollar atau setara sekitar 500 juta rupiah gitu guys. Dan pada saat peristiwa itu terjadi, polisi mengerahkan 13.000 orang aparatnya dan juga 2 helikopter untuk mencari si Zheng Kaigui ini. Tapi kan ya pada dasarnya dia seorang mantan polisi tentara ya, tentu dia mempunyai keterampilan yang sama seperti polisi, bahkan melebihi polisi guys. Karena si Zheng Kaigui ini merupakan seorang penembak jitu dan dia ahli dalam penyamaran. Pada saat si Zheng Kaigu ini belum tertangkap, polisi menyusuri daerah-daerah seperti kayak kafe, warnet, dan juga untuk pria-pria yang melakukan perjalanan ke luar negeri itu benar-benar dicek kartu identitasnya guys. Sampai sebegitunya karena si Zheng Kaigu ini bukan merupakan pelaku kejahatan biasa guys, karena dia punya keterampilan yang sangat kompeten dan tentunya membuat polisi tuh sangat kesulitan dalam menangkapnya. Tetapi sayangnya guys, telah dikabarkan pada, tahun 2012 pun si Zheng Kaigu ini belum tertangkap. Wah, mudah-mudahan aja di tahun 2023 ini si Zheng Kaigu ini sudah berhasil tertangkap ya guys ya, karena pastinya kan kalau misalnya ada seorang pembunuh berantai yang masih berkeliaran, tentunya menimbulkan kekhawatiran di lingkungan masyarakat. Oke guys, kita telah tiba di posisi keempat dan pastinya untuk kasus pembunuhan berantai di nomor 4 ini nggak kalah seru ya guys dari nomor-nomor sebelumnya. Untuk di nomor 4 ini adalah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Ling Pingping. Jadi si Ling Pingping ini guys merupakan seorang supir taksi yang telah membunuh 7 orang wanita dan semuanya itu adalah PSK ya guys atau pekerja seks komersial. Jadi untuk si Ling Pingping ini memang sengaja menargetkan korban-korbannya itu adalah PSK. Kenapa dia menargetkan untuk korban pembunuhannya itu adalah PSK? Karena dia menganggap bahwa PSK itu, adalah orang-orang yang sangat mudah, mencari uang dan bisa menghasilkan banyak uang. Jadi sebelum, si Ling Pingping ini membunuh para korbannya, pastinya Selim Mimi ini, menyewa PSK itu terlebih dahulu ya guys ya, dan dia melakukan hubungan badan, lalu kemudian dia membunuh korban tersebut dan memutilasi tubuh korban tersebut. Dan yang lebih gilanya lagi guys, untuk potongan-potongan tubuh tersebut itu dibuang di sekitar atau di area dekat rumahnya. Dan gak hanya kejahatan sampai situ aja guys, di tahun 2022 sampai kok tahun 2022 sih, tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 sudah banyak juga kejahatan yang dilakukan oleh si Ling Piming ini. Mulai melakukan, pembunuhan terhadap majikannya dan juga membunuh, seorang anak majikannya dan pada tahun 2004 itu dia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh polisi. Tetapi nggak hanya Ling Piping saja guys yang dijatuhi hukuman mati, karena sang istri juga akhirnya ditangkap oleh polisi dan divonis 15 tahun penjara karena dia terbukti membantu, proses pembunuhannya dan juga dia menggelapkan dan menyembunyikan barang curian. Iya guys, dan nggak terasa kita udah sampai di posisi kelima tentang pembunuhan berantai yang ada di Cina. Di posisi kelima ini guys, ada saudara yang melakukan pembunuhan yaitu bernama Song Jinghua. Jadi si Song Jinghua itu pada tahun 2004 sampai dengan 2005 dia telah melakukan pembunuhan berantai dengan saudara laki-lakinya. Jadi para korbannya itu guys adalah wanita yang rata-rata itu mirip dengan mantan
pacar saudara laki-lakinya. Nggak tahu nih kira-kira tuh kayak peristiwa apa sih yang menyebabkan si Song Jinghwa dan juga saudara laki-lakinya itu sangat dendam terhadap mantan pacar si adik laki-laki ini. Kayak agak-agak ribet dan complicated ya untuk permasalahannya ya. Dan akhirnya si, Song Jinghwa bersaudara ini ditangkap, oleh polisi karena dugaan jadi pada saat itu adik laki-lakinya tuh sebetulnya mendapatkan pacar pengganti lagi guys. Tetapi pada saat itu pacarnya itu memergoki nih bahwa kedua bersaudara ini telah melakukan banyak sekali tindakan kriminal. Karena itu pacar dari saudara laki-lakinya si Song Jinghwa ini diam-diam melaporkan Song Jinghwa dan juga adik laki-laki ini ke pihak kepolisian. Akhirnya pada saat itu pihak polisi menangkap kedua bersaudara ini, tetapi untuk hukuman, mereka itu berbeda ya guys ya. Untuk adik laki-lakinya itu dijatuhi hukuman mati dan untuk si Song Jinghwa sendiri itu dia, dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun guys. Jadi pada saat dia bebas pada tahun 2022 bukannya si Song Jinghwa ini tobat guys, dia malah menemukan partner baru guys untuk melakukan aksi pembunuhan lagi. Dan pada saat itu pembunuhan dilakukan itu kayak bener gila-gilaan banget guys. Dan bahkan untuk si Song Jinghwa dan partnernya yang bermargaian ini sampai menyewa apartemen untuk menampung para korban dari pembunuhan tersebut. Dan tidak hanya dibunuh, untuk para korban itu juga disembunyikan dengan cara dimutilasi bagian tubuhnya guys. Jadi agar bisa disimpan serapat mungkin dan tidak tercium oleh pihak berwajib. Tetapi sayangnya beberapa bulan kemudian si Song Jinghwa ini tertangkap oleh pihak kepolisian dan dijatuhi hukuman mati. Wah, gila bener sih kayaknya kelima kasus pembunuhan berantai yang aku, ceritakan malam itu kayak bener-bener mind blowing banget kan guys, kayak bener-bener serem banget, gila. Nggak terasa guys, kita udah di penghujung acara nih. Wah, nggak kerasa banget ya, kayak waktunya tuh kayak sebentar banget. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena di episode berikutnya aku pasti akan membawakan pembahasan lainnya yang pastinya nggak kalah seru. Tapi sebelum aku berpisah dengan kalian, jangan lupa dan aku nggak bakal bosan untuk terus ngingetin kalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara yang gampang banget, yaitu dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update tentang episode terbaru yang aku upload di YouTube pada malam itu. Oke guys, aku Ita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.